Lantas bagaimana bang mengenai takdir? Ini mudah-mudahan nggak bosan lah kalau agak panjang dayanya ini ya. Kita ngalir aja. Mengenai takdir, takdir itu adalah suratan atau skenario Tuhan, skenario Allah yang sudah Dia tetapkan dan kita nggak bisa merubah. Ya contoh, kita diciptakan dari lahir, wajah kita seperti ini, ya kan? Tampang kita seperti ini, fisik kita seperti ini, pengetahuan kita seperti ini, pembawaan kita seperti ini, ya itu nggak bisa dirubah. Cara pikir kita segala macam, ya kan? Karena di situ ada rahasia Allah. Allah bilang apa? Kamilah yang membentuk kamu di dalam rahim. Ya, kita harus pahami itu. Kalimat dibentuk. Ya, yang Allah bentuk bukan hanya fisik kita aja. Kalau secara syariat ya Allah bilang ya Allah yang membentuk kita, mata kita, kepala kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita, itu Allah yang bentuk. Tapi kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, pembentukan Allah di dalam rahim itu ya bisa dari segi pola pikir kita, ya kan, pembawaan kita, gaya hidup kita, semua itu Allah udah bentuk. Ya, makanya ada engkau jadi orang miskin, engkau jadi orang kaya, ya kan? Nah, sedangkan nasib ini bisa dirubah. Nasib ini pilihan. Ya. Beda sama takdir nggak bisa dirubah. Ya kalau saya mau kasih ilustrasi, misalnya dari Bandung ke Jakarta ada beberapa jalan. Ya, bisa lewat udara, bisa lewat kereta api, bisa lewat jalan tol, jalan darat, ya. Nah, itu namanya takdir yang sudah ditentukan. Sedangkan nasib terserah kita mau pilih yang mana jalannya. Itu namanya nasib. Aku mau lewat jalan darat bang, ya sampai juga Jakarta, ya kan? Endingnya tetap Jakarta. Takdir kita tetap Jakarta. Jalannya ini bisa dipilih. Ya. Dan jalan yang dipilih itu, ya disitulah menentukan takdir kita. Jadi kita jangan memahami antara takdir dan nasib ini seolah-olah aku hidup ini udah ditentukan Allah bang. Endingku neraka bang. Berarti Allah itu nggak adil ya. Kau salah tafsir. Ya. Allah memberikan, mentakdirkan jalannya. Kalau kau lewat sini, endingnya surga. Kalau kau lewat jalan sini lagi, endingnya neraka. Kau pilih yang mana? Jadi kitalah yang menentukan takdir kita. Ya. Jadi orang yang menentukan takdir, orang yang memilih takdir, itulah nasib. Ya. Masih bingung bang, gak paham bang. Ya kita kaji pelan-pelan lah kalau masih bingung. Kita lahir di dunia tidak minta. Kita lahir di dunia tidak ada kita ingin. Tapi tiba-tiba hadir kita di dunia. Begitu juga kematian. Ada gak orang yang menentukan aku matinya harus beginilah, aku matinya harus begitulah. Itu kan rahasia Allah juga. Lahir rahasia Allah, mati rahasia Allah. Tidak ada yang bisa menentukan jalan ajalnya seperti apa. Makanya seperti Bang Sultoni tadi bilang, ada bang ahli ibadah, ratusan tahun dia berzikir, dia beribadah, endingnya neraka juga. Ya kenapa masuk neraka? Ya. Jadi surga dan neraka itu disinilah Allah hendak mengajarkan dengan kisah-kisah itu agar kita tidak menganggap bahwa aku masuk surga karena ibadahku. Gak bisa kita bilang begitu. Ya. Justru orang banyak yang kita bilang luar biasa ahli maksiat. Tapi di akhir hayat, di akhir nafasnya sempat dia mengucap. Ya, sempat dia mohon ampun. Sempat dia mengakui Allah.
sambung hatinya kepada Allah. Nah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah nggak lihat lagi, karena sesuai dengan namanya. Apa Allah bilang? Sejatinya aku maha pemaaf. Ya, makanya banyak orang yang kita bilang luar biasa kalau membandingkan ibadah baiknya dengan ibadah buruknya. Tapi di akhir ayat, contohnya ya macam pelacur itu ya, kasih minum anjing. Tapi Allah nggak lihat dosanya. Allah lihat perbuatan baiknya memberi minum anjing. Akhirnya ridho Allah sama dia. Masuklah engkau ke surga, kata Allah. Di situ seharusnya kita tambah kenal kepada Allah, kepada Tuhan, tambah memahami yang namanya keadilan Allah. Ya. Karena kalau engkau menganggap adil itu dari kacamata dirimu, ya nggak nyampe. Kita harus dari kacamata Allah. Ratusan tahun dia berzikir, ratusan tahun dia beribadah, ratusan tahun dia bertakwa. Di akhir cerita dia mengakui dirinya yang hebat, dirinya yang ahli ibadah, dirinya yang suci. Dia nggak kenal bahwa yang memberikan kekuatan dia beribadah Allah. Tidak dia akui lagi Allah. Dia merasa aku bisa bertakwa karena diriku. Sejatinya dia sudah mempertuhankan dirinya sendiri. Dan itu dosa yang sangat besar. Daripada membunuh, berzina, syirik itu dosa yang sangat besar. Menduakan Allah, bahkan yang dia duakan dengan dirinya sendiri. Makanya Allah campakkan dia kepada neraka. Ya. Banyak orang lain gak bisa menghafal Quran. Dikasih kuat pikiran dia bisa menghafal Al-Quran. Ya kan? Segala ayat dia paham. Segala ayat-ayat Al-Quran itu dia hafal. Ya. Segala hadis dia tahu. Tapi dia menganggap dirinya yang hebat. Dia gak melihat Allah yang membuat kecerdasan pada pikirannya, kepada otaknya. Dia gak melihat Allah. Ya di situ hati-hati tuh orang-orang suci yang merasa suci. Bisa-bisa engkau dicampakkan ke neraka. Apalagi engkau membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya. Tapi ada orang yang kita bilang, wah luar biasa bang, jahatnya bang, maksiatnya bang. Kita bilang penjahat lah, pembunuh atau segala macam. Tapi di akhir cerita dia sadar akan kesalahannya. Aku bersalah ya Allah, aku dosa ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Dan Allah berkata, aku ini maha pemaaf. Hambanya sudah tulus minta ampun, minta maaf, masa sih Allah tidak maafkan? Nah disitulah Allah nggak pandang lagi perbuatannya yang dulu, tapi Allah pandang perbuatannya sekarang. Yang dulu itu Allah hapus maksiatnya, perbuatan jahatnya, keburukan yang dia lakukan semasa hidup, Allah hapus, nggak nampak lagi sama Allah itu. Yang aku lihat sekarang engkau tobat, engkau mohon ampun, engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu, dan engkau merendah di hadapanku. Turunlah yang namanya keridhaan Allah. Akhirnya Allah ridho pada orang ini, Allah masukkan dia kepada surga. Jadi hati-hati ya. Bagi yang sudah kita bilang luar biasa lah ibadah. Ibadah luar biasa, ilmu agama luar biasa, ilmu hadis luar biasa. Takwa kita tentang ketuhanan luar biasa. Ya hati-hati, jangan kau akui itu hebatmu. Kalau engkau akui itu hebatmu, itu sudah syirik. Sama saja engkau mempertuhankan dirimu sendiri. Dan tidak ada jaminan. Aku bang udah puluhan tahun, udah berapa umurmu? Umurku udah 70 tahun bang, misalnya nih, andai kata 20 tahun aku maksiat bang. Tapi 50 tahun belakangan sampai hari ini, ibadahku luar biasa bang. Ya, jadi kalau kita mau pakai kalkulator manusia, berarti kan amal baikku bang
lebih besar 50 tahun dibanding maksiatku yang 20 tahun. Berarti engkau mengklaim dirimu surga. Hati-hati. Gak ada jaminan. Ya. Nah, di sini kita harus paham ilmunya. Allah itu adil. Takdir yang dia tentukan juga dengan keadilannya. Lantas kenapa ya bang? Kita lihat di kehidupan. Banyak orang senang hidupnya. Kaya, terkenal, ya. Aku lihat bang penyanyi, terkenal, kaya, cantik. Kurang apalah kesenangan duniawinya itu. Tapi kok akhir ceritanya bang bunuh diri bang. Itu adalah nasib yang dia tentukan, jalan yang dia tentukan. Dia yang memilih itu. Ya. Mati itu bukan karena perbuatan bunuh dirinya, tapi karena takdir yang sudah Allah tentukan. Contohnya ya, Allah menciptakan gravitasi bumi. Ya. Hukum gravitasi itu Allah ciptakan. Sesuatu yang jatuh dari atas, semakin beratnya, bebannya berat, semakin cepat jatuhnya. Lantas adalah orang bunuh diri dia dari gedung tinggi, lompat dia. Atau dia dari jembatan tinggi dia lompat ke bawah. Ya kan? Mati dia bang. Yaitu hukum Allah. Mengapa engkau memilih jalan itu? Jadi bukan berarti Allah yang mentakdirkan kok nanti takdirnya matinya bunuh diri ya. Ya enggak. Allah hanya menunjukkan jalannya aja. Terserah engkau mau pilih yang mana. Nah, ada juga sahabat saya. Ya. Dan itu juga bisa berubah. Berubahnya bagaimana bang? Ya terlalu sempit dia. Terlalu terlalu sakit dia dengan kehidupan, jauh juga dia dari Tuhan ya. Tidak pernah dia merasakan keadilan Allah itu. Akhirnya terlalu berat beban hidupnya, dia memilih bunuh diri. Hendak melakukan bunuh diri. Apa yang dia lakukan? Macam-macam, dia minum racun. Tapi setiap dia baru minum, ya udah berbusa mulutnya itu sudah minum baygon dia. Tiba-tiba ada yang datang. Itulah malaikat yang Allah kirimkan. Ada orang lihat dia, langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Ya. Karena cepat penanganan, gak jadi mati. Ya. Sudah sering itu saya dengarkan teman-teman begitu. Aku selalu gagal bang. Udah macam-macam aku coba, hendak bunuh diri, gak bisa mati aku bang katanya. Selalu gagal. Akhirnya ya disitulah dia sadar, berubah. Ya itu juga takdir. Itu juga keadilan Allah. Allah Maha tahu. Kenapa yang bunuh diri mati, jatuh? Ya situ dengan keadilan Allah. Kenapa Allah nggak selamatkan? Ya kan? Tapi yang minum baygon tadi kok selamat dia? Ya sesuai hukum Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan paham ya. Jangan dilihat dari ibadah surga neraka itu. Kalau kita beragama, kita beribadah, kita bertakwa karena mencari surga dan karena takut dengan neraka, berarti engkau beribadah karena dirimu, bukan karena Allah. Ya, aku rajin sholat lah bang, aku rajin ngaji bang, aku rajin sedekah bang, aku banyak-banyak ibadah bang. Apa motifmu? Motifku untuk menerai surga. Yang masuk surga siapa? Yang masuk surga ya diriku lah bang. Yang mendapatkan kesenangan di surga siapa? Ya diriku bang. Berarti ibadahmu itu bukan karena Allah, tapi karena dirimu. Atau sebaliknya, aku takut bang berdosa, nanti aku takut masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Dirimu. Yang disiksa siapa? Dirimu. Berarti engkau
takut berbuat dosa untuk dirimu, bukan untuk Allah. Ya. Makanya kita belajar agama ini jangan hanya janji-janji aja. Banyak ini yang kita dengar ceramah janji-janji, surga neraka, surga neraka. Tapi tauhid ke Allahnya itu nggak ada. Ibaratnya imannya masih iman apa ya? Iman anak kecil. Dikasih permen baru jalan, masih imbalan. Ya. Jadi ya untuk Bang Sultoni ya mudah-mudahan ini bisa memuaskan. Kalau kita berkata kita masih berprasangka Allah itu tidak adil, ya kita harus cek dulu di mana letak tidak adilnya Allah. Gak adil lah bang, aku susah, yang lain senang. Siapa bilang orang itu senang? Tanya dulu orangnya, lihat dulu kesusahan orangnya. Jangan kita hanya melihat dari pandangan zahir aja, kita nggak tahu hati orang. Ya, yang kita lihat, yang kita bandingkan zahir saja. Aku miskin bang, rumahku gubuk bang, makananku seadanya bang, orang itu kaya bang, makanannya enak-enak bang. Coba kau datangi dulu orang itu, tanya dulu, betulkah kau rasakan nikmat makan yang enak-enak ini? Bisa jadi dia nggak punya nikmat makan. Banyak makanan enak, dilarang sama dokter, pantang makan ini, nanti darah tinggimu naik. Pantang darah ini, nanti penyakitmu tambah kambuh. Gak bisa dia makan. Sedangkan kita semua bisa kita makan. Cuman makanannya aja yang gak ada, ya kan? Semua masih bisa aku makan bang. Gak ada pantang-pantang. Nah disitulah keadilan Allah. Itu dari segi makan aja itu, belum lagi yang lain. Ya, belum lagi yang lain. Jadi jangan kita membandingkan miskin kaya, susah senang. Di situ kau bilang Allah nggak adil. Tapi kalau kita bisa menembus hakikat di sebalik semua apa yang terjadi di dunia ini, engkau akan melihat keadilan Allah. Macam saya lah, lihat teman saya itu. Ini teman nih kita bilang bodoh lah ya. Lambat kali kerja tuh, susah kali kita ajarin. Tapi dari segi rezeki, woi, berlebih dia. Gak pernah dia menganggur. Sebentar cuti, nganggur, dipanggil lagi. Selalu diajak. Gak perlu dia cari kerja, kapten yang cari dia. Karena apa? Dia nurut. Ya, sedangkan teman yang pintar tadi susah rezekinya. Menganggur terus lama. Gak ada orang mau pakai dia. Ya, ternyata di sebalik kelebihan itu banyak mudarat. Ya kan? Di sini yang kita nggak tahu. Makanya hati-hati bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah. Jangan kau anggap itu Allah berpihak padamu. Bang, Allah kok berpihak pada dia bang. Allah dengar apa keinginannya bang. Tapi apa setiap rintihan hatiku kok Allah tidak kabulkan, kok Allah tidak pernah tunjukkan kasih sayangnya pada aku susah terus bang. Engkau aja yang gak tahu, padahal di sebalik kesusahanmu itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Kita aja yang gak tahu. Ya, macam paman saya lah, cerita dia tentang anaknya yang idiot itu. Baru aku tahu, dulu aku nggak pernah tahu katanya. Ternyata adikmu itulah yang bawa rezeki. Udah nggak ada dia lagi, nggak ada lagi rezeki, turun langsung jatuh dia. Ya, dulu sejak ada anaknya itu yang idiot itu, naik tuh rezeki dia, karirnya, segala macam. Ya kan? Jadi lihatlah di kehidupan kita. Ayo kita saksikan keadilan Allah. Kalau kita bisa melihat Allah itu maha adil, ya udah, hidup ini udah. Aku terima ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Mungkin di pandangan makhluk ini pahit ya Allah. Tapi bagi diriku ini adalah karuniamu ya Allah.
Ya, sama seperti saya ya kan. Gigi sudah mulai rontok, umur belum tua kali tapi gigi udah habis. Ya, setelah saya saksikan, saya tanya sama Allah, ya Allah, di mana keadilanmu ya Allah? Adikku aja gigi masih bagus ya Allah, aku kok ada hancur gigiku. Apa Allah bilang? Engkau tuh ada asam lambung, sengaja kuhancurkan gigimu biar makananmu itu lebih terjaga. Ya, berarti kan pencernaan kita udah nggak beres. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Bagi kita, kalau kita paham, jadi kita nggak ngeluh. Ya, cobalah kita cek ya, bagi teman-teman, saudaraku yang ya masih muda, gigi udah habis, udah hancur. Ya, pasti ada tuh yang nggak beres dengan pencernaannya, dengan lambungnya. Nah, itu juga kasih sayang Allah, itu juga keadilan Allah. Ya, Allah Maha tahu, ini kalau giginya bagus, semua dia ajar nih, semua dia makan nih. Nanti nggak beres perutnya, nggak kuat lagi perutnya ini. Akhirnya ya Allah hancurkan gigi kita. Ya kan, sebentar aja gugur gigi kita. Sehingga makanan kita terbatas sesuai dengan kemampuan pencernaan kita. Di situ sudah kita lihat keadilan Allah. Ya. Nah, jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, ya kita lihatlah. Jangan hanya dari pola pikir kita aja. Jangan dari segi logika kita saja. Tapi banyak-banyak cari referensi. Nah, nanti kalau memang nggak puas dengan jawaban ini, silakan mau nanya lagi sama yang lain, silakan. Nggak apa-apa kita banyak bertanya sama orang. Biar banyak masukan. Ya, nanti cerna sendiri mana yang terbaik. Ya, banyak keadilan Allah di dunia ini. Cuman kita aja yang nggak tahu, kita aja nggak bisa pandang, kita aja nggak bisa lihat. Ya. Dan takdir itu jangan kita bilang dari A sampai Z bang, udah begini jalannya bang. Sudah mapnya, petanya seperti ini bang. Aku nggak bisa nolak, aku nggak bisa menentukan jalan hidupku. Ya. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah bimbing ke takdir yang baik, ke ending yang baik, ke akhir yang baik. Ya. Jadi dengan cerita-cerita ini ya mudah-mudahan yang bagi yang banyak dosa jangan kecil hati. Aku maksiat bang, udah puluhan tahun. Aku durhaka terus bang, sudah puluhan tahun. Seolah-olah nggak mungkin Allah ampunkan aku bang. Siapa bilang? Kalau tobatmu sungguh-sungguh, nggak nampak lagi dosamu itu di hadapan Allah. Tapi tobatmu itulah yang Allah lihat. Nah, dan bagi yang sudah suci, sudah ahli ibadah, sudah jidat hitam, sudah ahli sholat segala macam, jangan kau anggap dirimu itu hebat. Ya, jangan kau kepedean nggak nentu. Aku nih ahli surga, jangan. Belum tentu kau ke surga kalau kau tidak melihat semua perbuatanmu itu karena Allah. Engkau merasa engkau yang hebat tahajud, yang bangunkan kau tengah malam siapa? Engkau merasa aku ahli sedekah, yang memberikan rezekimu lebih siapa? Engkau merasa aku orang alim, orang berilmu, yang mencerdaskan otakmu siapa? Engkau merasa hafiz Quran, yang mengingatkan Quran itu kepadamu siapa? Lihat Allahnya, jangan kau lihat dirimu. Sehingga engkau sepele kepada orang yang belum bisa sepertimu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan kepedean gak nentu. Bisa jadi endingnya kita gak tahu nanti. Entah surga entah neraka, jangan kepedean lah. Sehingga kita gak merendahkan orang. Kita melihat orang itu, kita lah yang rendah. Jangan kita orang yang kita lihat rendah. Ya. Makanya paling senang saya kalau
Banyak pendosa cerita begini begitu, ya saya senang. Ya, jangan kita senang dimuliakan, senang disanjung ya. Sekarang kau mulia, di akhirat belum tentu kau mulia. Ya, hati-hati, Allah itu maha adil. Dan keadilan Allah itu ya kita lihat nanti. Adil Allah itu. Jangan-jangan Allah bilang apa? Ada orang ahli ibadah luar biasa lah. Sholatnya, ngajinya, zikirnya, sedekahnya, perbuatan baiknya luar biasa. Lalu di akhir cerita Allah bilang, neraka tempatmu. Komplain nih, di mana keadilanmu ya Allah? Kok engkau letakkan aku di neraka ya Allah? Padahal ibadahku udah hebat kali nih. Apa Allah bilang, udah aku bayar kau di dunia. Sudah kupancarkan kemuliaan di dirimu, sehingga siapapun yang melihat dirimu, engkau tampak mulia. Nah, di dunia aja kau dapat, di akhirat jangan harap. Ya kan? Kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kalkulator dia, ya kita mau menuntut keadilan Allah, gak bisa kita lawan Allah. Ya, ya Allah 20 tahun aku maksiat ya Allah. Di akhir cerita 50 tahun aku ibadah, aku takwa. Kalau dihitung-hitung kan lebih banyak ibadahku ya Allah daripada maksiatku. Langsung Allah komplain nih. Ya, yang membuat kau kuat beribadah siapa? Yang membangunkan kau di tengah malam siapa? Yang kau rajin sedekah, yang memberikan kau rezeki lebih siapa? Ditanya sama Allah semua. Engkau rajin menyampaikan ilmu, engkau ulama, yang membuat otakmu pintar siapa? Bukan aku itu semua, kata Allah. Macam mana kita mau komplain? Hah? Nggak bisa. Ya, jadi pelan-pelan kita belajar. Mudah-mudahan bagi yang masih ragu nih, aku nggak bisa melihat keadilan Allah, Bang. Kenapa takdir kita ini kok aku rasa aku ditakdirkan nggak enak, Bang. Orang lain ditakdirkan enak. Hanya engkau saja yang nggak tahu. Kalau engkau mau melihat, mau membandingkan, tanya orangnya. Engkau miskin, tanya orang kaya. Apa kesusahan orang kaya? Tanyalah. Kalau engkau tahu ya, kau akan bersyukur ya. Aku syukur ya Allah. Miskin aku, susah aku begini. Paling susahnya makan aja, susahnya nggak ada uang aja. Orang lain, orang kaya lain-lain susahnya ya Allah. Beda-beda susahnya. Nah, disitulah baru kita bisa bersyukur. Engkau nggak bisa bersyukur, engkau nggak bisa melihat keadilan Allah karena engkau nggak tahu. Tapi kalau engkau tahu, engkau akan bersyukur. Ya. Silakan diulang-ulang. Mudah-mudahan nih kopi pahitnya nih kena, tembus ke jiwa ya kan. Sadarlah kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.